Seorang diplomat muda berinisial ADP ditemukan tewas dalam kondisi wajah tertutup lakban di kamar indekosnya di kawasan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Mayat diplomat muda yang terbungkus selimut ini ditemukan di dalam ruangan yang terkunci dari dalam. Bersama saya Prita Zeka, kita saksikan selengkapnya dalam Benang Merah. Seorang diplomat fungsional muda di Kementerian Luar Negeri bernama Arya Daru ditemukan tewas secara misterius di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juli 2025. Lulusan universitas terkemuka di Yogyakarta itu ditemukan tidak bernyawa dengan wajah terlilit lakban. Jenazah Arya ditemukan di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat. Keterangan awal dari pihak kepolisian menyebutkan tidak ada barang korban yang hilang. Sementara itu, kamar kos korban terkunci dari dalam. Korban kemudian dibawa ke RSCM untuk dilakukan otopsi. Misteri meninggalnya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, masih menyisakan banyak tanya. Kondisi jasad yang mengenaskan karena posisi wajah diisolasi atau dilakban serta berada di tempat tidur makin menjadikan kasus ini tak sekedar kematian yang wajar. Informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk itu ditarik selimutnya. Gitu. Ini kosannya sendirian atau berdua? Di kosannya sendiri. Polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk memastikan penyebab kematian korban. Kapolsek Metro Menteng mengaku belum dapat menyimpulkan apakah ada unsur tindak pidana atau bukan. Kita masih lakukan pendalaman penyelidikan. Sudah ada 3 orang, 3 sampai nanti sama istrinya nyampe ke sini, 4 orang saksi yang akan kita periksa. Untuk sementara masih tidak ada kesimpulan, cuman kita masih dalam tahap penyelidikan temuan mayat. Sementara itu Kemlu tidak mau berspekulasi atas kematian lulusan HI UGM tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. Selama ini beliau bertugas dalam menangani isu-isu pelindungan WNI. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kementerian Luar Negeri saat ini sudah menyerahkan kasusnya kepada pihak berwenang dan kita akan mendukung proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari laporan yang komunitas ini ditemukan dalam keadaan untuk hal detail-detail mengenai kasus ini bisa ditanyakan ke pihak kepolisian. Terima kasih. Kami tidak ingin berspekulasi, ya, kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak polisi. Ya. Penyidik masih menganalisa dengan kerja forensik untuk menelusuri jejak kematian diplomat muda yang begitu memilukan.
Suasana duka menyelimuti rumah keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Jajaran karangan bunga dipajang di depan rumah diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di Indekos Gondangdia, Jakarta. Perasaan kehilangan atas kematian tragis Daru membuat halaman media sosial almarhum dengan akun @daru_j dibanjiri ucapan bela sungkawa. Arya Daru merupakan lulusan Visipol Universitas Gadjah Mada jurusan Hubungan Internasional angkatan 2005. Pria kelahiran Sleman tahun 1986 ini tumbuh dari keluarga akademisi karena sang ayah juga dosen purna Fakultas Geodesi UGM. Karir di Kementerian Luar Negeri juga terbilang moncer. Dengan posisi fungsional diplomat ahli muda Kemlu, Arya Daru memiliki tugas untuk menangani berbagai isu perlindungan luar negeri. Ia pun pernah ditugaskan di berbagai tempat. Staf Kedubes RI di Yangon, Myanmar. Third Sekretari KBRI di Timor Leste tahun 2018-2020. Pernah menjalankan misi sebagai Second Sekretari di KBRI Buenos Aires, Argentina. Semasa hidup, almarhum dikenal sebagai sosok yang baik dan menyenangkan di mata keluarga hingga kerabat. Saya kenal dari itu dari SD, Mas. Saya tidak pernah ketemu dari itu nggak menyenangkan semua. Anaknya memang anteng ya, tapi kalau dia sudah cerita itu, saya ngeliatnya passionate banget ya, dia cerita segala macamnya. Jadi kenangan saya dengan Daru itu. Kandas sudah dinas Arya Daru yang akan dijadwalkan Juli mendatang ke Finlandia. Pun kepedihan jelas terpancar di mata keluarga. Almarhum meninggalkan istri dan 2 anak yang butuh kasih sayang seorang ayah. Meski diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol, namun polisi belum mau terburu-buru menyimpulkan diplomat muda meninggal karena sakit. Polisi juga tengah menyelidiki sidik jari yang ada pada lakban yang menutup muka korban saat ditemukan tewas terbungkus selimut di dalam ruangan yang terkunci dari dalam. Udah. Pada pagi tadi, sekira pukul 8.30, ada laporan masyarakat terkait warga Menteng di kosan Jalan Gondangdia nomor 22 itu terbaring sekira meninggal dunia. Korban adalah Arya Daru Pangayunan, merupakan diplomat fungsional Kemenlu yang selama ini bertugas menangani isu perlindungan WNI. Jasad Arya pertama kali ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh penjaga kos dalam posisi tidur terlentang dengan kondisi kepala penuh dengan lilitan lakban. Belum diketahui apa penyebab pasti tewasnya korban. Kita tetap masih melakukan olah TKP awal. Nanti kemungkinan hasil penyelidikannya nanti kita sampaikan di berikutnya. Tadi sempat menyampaikan bahwa ada olah TKP awal. Ini ada barang bukti apa saja Pak yang diamankan? Ya, kalau dari segi barang bukti yang pertama kita mengamankan dompet, lanjut pakaian korban yang digunakan semalam, lanjut ada beberapa uang tunai serta
hasil CCTV yang di TKP. Pihak kepolisian saat ini tengah memeriksa 4 orang saksi termasuk istri korban untuk mendalami penyelidikan kematian korban. Menurut Polsek Menteng, kondisi kamar kos tempat Arya ditemukan dalam kondisi terkunci serta tak ada kerusakan. Selain itu, polisi pun menyebut tak ada barang di kamar kos yang hilang. Kalau dari visum awal olah TKP tidak ada tanda-tanda kekerasan. Teman-teman korban maupun saksi yang ada di tempat kejadian perkara nggak ada hal mencurigakan. Jadi hanya datang ke kantor, masuk ke kosan, udah nggak ada aktivitas lain lagi. Kalau dugaan sementara masih kita nggak bisa berspekulasi ya, karena itu nanti hasil visum dan hasil otopsi yang mengumumkan. Lanjut, kalau kita hanya melakukan TP-TKP awal di mana tanda-tanda kekerasan tidak ada, demikian. Ini kan kekerasan tidak ada, apakah mungkin ada tanda-tanda perampokan atau seperti apa Pak? Itu tidak ada juga tuh, gimana? Iya, memang betul. Dari hasil TP-TKP juga tidak ada mengatakan untuk ini hasil tindak pidana atau tidak, karena dari TP-TKP itu kita juga harus melakukan gelar perkara awal, tengah maupun akhir untuk menentukan apakah ini naik sidik atau tidak. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi teka-teki. Tak ada gerak-gerik mencurigakan yang nampak di kamera pengawas indekosnya membuat misteri kematian Arya Daru kian sulit dipecahkan. Dalam rekaman kamera pengawas, Arya masuk ke dalam kamar pada pukul 23:23 waktu Indonesia Barat, Senin 7 Juli 2025. Rekaman lain menunjukkan momen ketika penjaga kos memeriksa kamar korban. Penjaga kos terlihat berjalan di depan kamar sekitar pukul 00:28. Sambil memegang telepon, penjaga kos terlihat beberapa kali mengintip dan mendekati kamar kos. Diduga pekerja kos sedang menerima telepon dari keluarga korban untuk memeriksa kamar korban. Masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli, mungkin pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Demikian. Sejauh ini ada berapa saksi yang diperiksa? Ya, sejauh ini yang kita saksi yang sudah periksa ada 5 ya. Yang pertama yang penjaga yang pertama kali memberitahukan kepada kita bahwa korban tidak bisa dihubungin ya. Kemudian karena penjaga ini takut, akhirnya penjaga ini membawa tetangganya untuk sebagai saksi, ya kan. Kemudian istri korban sudah, kemudian rekan korban sudah. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau di dalam sendiri kan kita. Untuk sementara hasil pemeriksaan istri sih ya memang dia punya sakit lah ya, cuma sakit ini aja GERD gitu, maksudnya sakit kolesterol aja sebenarnya kan. Tapi nanti kan kita akan satukan, akan kita padukan dengan hasil otopsi. Ya tentunya diminta atau tidak diminta, Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam. Tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Ya, karena kasus ini kan cukup unik, Mbak, dan cukup sulit karena memang tidak ada namanya tersangka yang saat ini bisa ditetapkan. Oleh karena itu, olah TKP ini yang menentukan nanti penyebab daripada kejadian ini. Kemudian saat ini kan sudah diambil alih oleh Polda Metro Jaya, sehingga perlu dilakukan olah TKP ulang untuk bisa memastikan hasil olah TKP yang telah dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat, kemudian juga dibantu oleh Mabes Polri. Nah, sekarang juga akan melibatkan juga dari segala fungsi ya yang terkait dengan forensik.
Sebuah rekaman CCTV beredar luas di publik terkait kasus kematian diplomat muda di ruangan tertutup. Rekaman CCTV tersebut memperlihatkan seorang penjaga kos yang tengah mondar-mandir di depan kamar kos korban pada Selasa dini hari. Sementara itu, istri korban mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan suaminya pada Senin malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi teka-teki. Tak ada gerak-gerik mencurigakan yang nampak di kamera pengawas indekosnya membuat misteri kematian Arya Daru kian sulit dipecahkan. Dalam rekaman kamera pengawas, Arya masuk ke dalam kamar pada pukul 23.23 waktu Indonesia Barat, Senin 7 Juli 2025. Rekaman lain menunjukkan momen ketika penjaga kos memeriksa kamar korban. Penjaga kos terlihat berjalan di depan kamar sekitar pukul 00.28. Sambil memegang telepon, penjaga kos terlihat beberapa kali mengintip dan mendekati kamar kos. Diduga pekerja kos sedang menerima telepon dari keluarga korban untuk memeriksa kamar korban. Sementara video lain menunjukkan saat seorang pria berupaya membuka jendela dengan paksa karena pintu maupun jendela kamar kos Arya Daru Pangayunan dalam keadaan terkunci. Setelah jendela terbuka, bisa terlihat bahwa pintu terkunci dari dalam dengan slot kunci yang masih terpasang. Olah TKP ketiga pun digeber oleh tim kedokteran kepolisian, Puslapor, dan tim Inafis. Saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi jenazah Arya Daru dan fokus menganalisis semua barang bukti. Kemudian saat ini penyelidik juga masih menunggu hasil otopsi. Ya, saat ini masih berlangsung atau penyelidik masih menunggu hasil pemeriksaan organ dalam secara laboratoris. Kemudian juga masih menunggu saat ini proses pemeriksaan patologi masih berlangsung. Kami tidak berbicara kemungkinan apapun yang ditemukan dari barang bukti. Jadi jenazah ini juga merupakan barang bukti. Jadi sifatnya jenazah itu barang bukti yang platinum, barang bukti yang utama. Polisi pun tak menutup kemungkinan untuk melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Arya Daru bila dibutuhkan oleh penyidik. Ya, nanti penyelidiklah yang akan mempertimbangkan ya. Ini masih terus dilakukan pendalaman. Tadi yang saya sampaikan masih menunggu hasil otopsi. Ya, masih beberapa hal perlu dilakukan pendalaman lagi. Kalau ditemukan mayat masih utuh dalam ruangan, dalam kamar seperti ini, otopsi atau ekshumasi tidak perlu dilakukan ulang. Cukup sekali karena itu harus sampai tuntas otopsi seperti yang terjadi pada tubuh jenazah Arya ini. Ya, jadi kalau sampai ada ekshumasi ulang berarti ada tindakan yang belum diambil oleh tim forensik Polri. Jadi harusnya dihindari seperti hal-hal yang akan merugikan penyidikan itu sendiri. Penyidik kini terus mendalami komunikasi korban dengan orang-orang di sekitarnya saat masa-masa terakhir hidupnya guna membantu proses penyelidikan. Kasus ini kan cukup unik, Mbak, dan cukup sulit karena memang tidak ada namanya tersangka yang saat ini bisa ditetapkan. Oleh karena itu, olah TKP ini yang menentukan nanti penyebab daripada kejadian ini. Kemudian saat ini kan sudah diambil alih oleh Polda Metro Jaya, sehingga perlu dilakukan olah TKP ulang untuk bisa memastikan hasil olah TKP yang telah dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat, kemudian juga dibantu oleh Mabes Polri. Nah, sekarang juga akan melibatkan juga dari segala fungsi ya yang terkait dengan forensik. Yang paling penting di sini adalah satu, dari untuk otopsi ya, otopsi dari korban akan menentukan penyebab dan waktu kematian. Yang kedua adalah CCTV. CCTV itu akan melihat pergerakan atau aktivitas dikaitkan dengan waktu-waktu tadi, baik pada saat korban belum meninggal, kemudian pada saat dari pemilik kos dengan saksi lain yang membuka pintu tersebut.
Kemudian yang ketiga tadi ada toksikologi ya, kemungkinan apakah memang ada keracunan karena akibat minum obat ataupun ada hal-hal lain. Nah, satu hal yang mungkin sudah ditemukan adalah dari sidik jari. Sidik jari kan yang ditemukan pada lakban tersebut adalah sidik jari korban. Namun demikian tentunya di sini polisi harus lebih cermat ya. Pasti lebih cermat karena untuk melihat kemungkinan lain, apakah ada yang mungkin pihak lain yang terlibat dengan untuk masalah pemasangan lakban tersebut. Kemudian kan kalau saya lihat di sini adalah sistem pengamanan dari rumah kos itu sangat baik ya. Mereka menggunakan alat elektronik ya cukup ketat sehingga ini pun juga akan menjadi bahan pemeriksaan. Satu hal lagi adalah rekam jejak digital dari alat-alat komunikasi yang dimiliki korban, baik HP maupun komputer kalau ada ya. Ini akan ditelusuri. Pak Kapolda Metro Jaya telah berjanji kurang lebih sepekan akan menyampaikan hasil dan kesimpulan. Sehingga untuk masalah ini saat ini masih terlalu dini kalau kita bisa menyimpulkan apakah penyebab kematian itu pembunuhan ataukah ada tindak pidana lain yang dilakukan oleh orang lain. Saat ini saksi-saksi yang diperiksa sebatas saksi-saksi baik pemilik kos maupun orang-orang yang ada di sana. Saya kira pendalamannya di situ Mbak yang sedang dilakukan karena tidak ditemukan barang-barang yang milik korban yang hilang. Jadi ini ada sesuatu juga yang menjadi satu dasar kesimpulan nanti motif daripada terjadinya kematian tersebut. Demikian. Polisi memeriksa laptop dan alat komunikasi diplomat muda pegawai Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas dalam kondisi wajah tertutup lakban dan tubuh terbungkus selimut di dalam ruangan yang terkunci dari dalam. Termasuk juga menyelidiki lingkup pertemanan korban yang pernah menangani kasus perlindungan WNI, evakuasi WNI di Turki dan Iran, serta pernah menjadi saksi kasus TPPO. Seorang diplomat muda bernama Arya Daru Pangayunan, ADP, ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Peristiwa bermula saat sang istri yang berada di Yogyakarta meminta penjaga kos memeriksa kamar ADP karena sejak tengah malam ponsel korban tak bisa dihubungi. Pengecekan dilakukan 2 kali dan semuanya terekam kamera CCTV. Pertama sekitar pukul 00.27 waktu Indonesia Barat dan kedua pukul 5:26 pagi hari. Saat pengecekan kedua, penjaga kos bersama tetangga mencoba membuka paksa jendela kamar karena tak ada respon dari dalam. Setelah masuk, mereka panik dan langsung mencari bantuan. Polisi menemukan sejumlah barang bukti termasuk lakban, kantong plastik, dompet, pakaian korban, serta obat-obatan ringan. Namun tidak ditemukan adanya kekerasan atau barang yang hilang. Polisi menyebut korban memiliki riwayat penyakit asam lambung dan kolesterol. Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Juda Nugraha, membenarkan ADP pernah menjadi saksi kasus TPPO di Jepang. Namun, ia meminta hal itu tak dikaitkan dengan kematian sang diplomat. Selama ini beliau bertugas dalam menangani isu-isu perlindungan WNI. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kementerian Luar Negeri saat ini sudah menyerahkan kasusnya kepada pihak berwenang dan kita akan mendukung proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kalau dari laporan yang ke sendiri ini ditemukan dalam keadaan Untuk hal detail-detail mengenai kasus ini bisa ditanyakan ke pihak kepolisian. Terima kasih. Kami tidak ingin berspekulasi, ya kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Asik. Ya seliweran lampu mati, jelas ya. Nah, nggak ada yang menganalisa sini, polisi, halo.
Ini polisi ngelihat sekarang bagaimana pergerakan ini, tanda tanya nggak ini? Terkecuali bahwa lampu tersebut adalah bertenaga matahari, di mana saat sudah malam hari dia sudah tidak ada lagi daya baterainya sehingga yang seliweran kemudian udah mati lampunya. Tetapi kalau itu yang terjadi, biasanya yang lampu tenaga matahari itu dia ada moda standby-nya di mana dia hanya nyala redup, kemudian nanti pada orang lewat baru nyala terang, tidak mati nyala kayak gini. Nah itu perlu klarifikasi, ya polisi lah lakukan ngecek. Saya udah bagus loh nganalisa, ngebantu polisi, lihat sini, merhatiin nggak polisi? Nggak ada dong, nggak ada. Oke ya, clear ya di sini. Tadi pernyataan katanya mengenai blind spot. Oke, di sini blind spot, di sini suatu area yang tidak terpantau. Gimana mau blind? Ini dari CCTV blind banget. Apanya yang blind? Bahwa di sini orang jelas pintunya kelihatan, siapapun seliweran di sini kelihatan. Mau siang mau malam pasti kelihatan. Kenapa pas giliran monitoring orang-orang yang lain yang area sini nggak kelihatan banget? Bisa jadi ada dua sebelum saya tendensius. Bisa jadi yang tersebar di masyarakat itu yang sudah terpotong, dan yang tersebar di sini adalah yang versi full. Kan kita harus lihatnya yang dari versi polisi dong, ya kan, dari versi polisi di mana harusnya versi full di sini semuanya kelihatan. Dari yang mulai ada orang-orang si seliweran tadi yang buang sampah, dianya, kemudian petugas kos yang menelpon sambil telanjang dada, dan kemudian si tukang sapunya, semuanya lewat sini, itu kelihatan. Dan siapapun yang seharian seliweran situ harusnya kelihatan. Kenapa saya bilang seharian? Kalau kita berpikir bahwa ada pihak kedua yang melakukan tindakan sehingga dianya meninggal, kita bilang gitu ya, daripada tendensius membunuh. Berarti kan ada orang yang sudah masuk duluan di dalam kamar, sepengetahuan dia mungkin karena orang kenal, misalnya karena orang kenal dia udah masuk duluan, ya kemudian ya mungkin nginep dulu di sana semalam, boleh dong orang nginep umpamanya karena mungkin teman atau mau kerja sesuatu, dia masuk ke dalam situ, dan kemudian setelah ini si korbannya juga menyusul, dia baru pulangnya malam, berarti si pelaku sudah ada di dalam dan sudah terjadi kejadian ini. Ini dugaan. Kenapa? Ini dugaan. Bukan dugaan. Ini versi Abah. Versi analisa saya gini, karena rekaman yang diberikan polisi yang selama ini beredar belum kelihatan rentang waktunya. Gini, semua kepolisian kalau ditanya selalu berbasisnya apa? ISO 27037 rektifikasi tahun 2012. Hello 2025 masih pakai tahun 2012. Apa itu, Mbak? Disederhanakan ke polisi. Disederhanakan itu adalah cara menganalisa yang berbasis CCTV. Semuanya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, dari mulai prosedur yang mengambilin datanya, cara memeriksa datanya, cara mengolah datanya, memastikan bahwa datanya itu benar semuanya, itu diolah dengan berbasis itu. Karena apa, nanti dari laboratorium forensik akan dikasih lihat data ini, itu kemudian diajukan kepada pihak saksi bahwa ini sudah diperiksa sesuai prosedur forensik, ya, kemudian untuk lanjutnya dia lebih teliti lagi, ya. Di situ ada pekerjaan identifikasi, pekerjaan koleksi, pekerjaan mengakuisisi, dan preferasi data. Preferasi data itu untuk apa? Pencadangan. Untuk memastikan kalau datanya itu rusak, itu masih ada yang cadangannya. Prosedur itu ada. Adapun mengenai berbagai macam hal terkait masih adanya proses mengenai penyelidikan atau pencarian informasi lebih lanjut seputar meninggalnya saudara Arya Daru, sepenuhnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang, dan dalam hal ini tentunya kami akan terus memberikan dukungan yang dimungkinkan kepada pihak keluarga. Namun at the same time sebagai sebuah organisasi yang tentunya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan sepenuhnya berbagai macam hal lain yang terkait dengan proses pencarian informasi yang saat ini masih terus dilakukan. Polda Metro Jaya melakukan olah TKP kematian diplomat muda pegawai Kementerian Luar Negeri berinisial ADP dengan melibatkan berbagai ahli.
Penyelidik menunggu hasil forensik dan pemeriksaan patologi untuk mengungkap penyebab kematian korban yang ditemukan dalam kondisi wajah tertutup lakban. Polda Metro Jaya menargetkan penyelidikan kasus ini selesai dalam waktu seminggu. Saya, Rita Zega, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Polda Metro Jaya terus melakukan serangkaian penyelidikan atas kasus tewasnya Arya Daru Panguyunan di kamar kosnya di Bilangan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Termasuk menyelidiki sejumlah rekaman CCTV yang ada di indekos kamar korban tinggal. Inilah rekaman CCTV. Terlihat Arya masuk ke dalam kamar sekitar pukul 11 malam pada hari Senin 7 Juli 2025. Tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari sosok Arya. Dan ini rekaman CCTV yang menunjukkan penjaga kos mondar-mandir di depan kamar kos Arya pada Selasa dini hari dan pagi hari di tanggal 8 Juli 2025. Polisi mengkonfirmasi saat itu penjaga kos tengah berkomunikasi dengan istri korban yang meminta dirinya untuk mengecek keberadaan suami korban di kamar kosnya. Tercatat, istri korban menelpon penjaga kos sebanyak 3 kali pada tanggal 7 dan 8 Juli 2025. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Ya. Ya, saya belum membaca, tapi itu masih dipelajari oleh tim penyelidik. Dan sekarang udah saya ambil alih di tingkat Polda. Oke? Saksi-saksinya, Pak? Saksi-saksi kan ya nanti kan kita lihat dikembangkan dari situ. Ya, dari kalau visum itu bukan saksi tapi ahli nanti yang akan bicara. Ya. Kan dia ditemukan sendirian. Nanti dari forensik barangkali dari membuka HP bisa di trace kemana jam berapa dia berhubungan dengan siapa, ya. Saksi ahli yang dipanggil termasuk psikolog atau ya nanti kita lihat dari isi ini kan saya kan belum tahu isinya apa. Kalau isinya nyangkut ini ya nanti orang-orang terkait akan diminta keterangan. Udah. Pada saat menemukan jenazah, perilaku juga orang yang sudah terbiasa melihat sesuatu yang meninggal ya seperti tidak masuk tadi, dia tidak ada sesuatu yang membuat, ya mungkin ini analisa saya dari perilaku ya. Pada saat orang itu membawa sapu, pertanyaan saya dari aktivitas gerak-gerik orang, kok dia bawa sapu nggak ngapa-ngapain, nyapu nggak, cuman ini doang kan? Mengenai CCTV saya masih sangat pengen harusnya polisi melakukan pengungkapan di situ karena yang tersebar di masyarakat itu ada CCTV di sini kemudian keluaran ada yang di zoom. Lucunya dia timestamp itu harusnya ada di pojokan aja tuh kan, ada di pojokan situ. Time code-nya apa? Iya, dia timestamp namanya. Tanggal, jam, menit, detik, ya di situ. Pas giliran di zoom, nanti ada yang di zoom, ngikut loh dia timestampnya kemana-mana. Bisa jalan-jalan, mustahil dia timestamp itu bisa kemana-mana. Dia hanya aja di sudut sini. Nah berarti yang tersebar di situ ada di timestamp, jangan-jangan rekayasa lagi di timestampnya. Kayak kejadiannya Sambo kan rekayasa yang saya bongkar waktu itu kan. Nah di sini karena apa? Kok dia bisa ngikut? Harusnya nggak ngikut.
Itu satu. Kemudian mengenai ada yang tadi di timestamp yang kemudian berhenti, hilang, hal itu memang mungkin terjadi secara teknis kalau pada saat periode tersebut kemudian terjadi listrik mati. Tetapi kelihatan benar listrik mati berarti semua mengalami. Nggak hanya satu alat aja dia kemudian mati. Kalau ini ada alat mati dan kemudian kehilangan beberapa detik, berarti harusnya beberapa kali terjadi karena malfungsinya ini sudah berulang kali. Tapi kalau umpamanya yang mati hanya satu alat, sementara yang lainnya nggak mati, NVR-nya nggak kenapa-napa, kemudian CCTV sebenarnya juga nggak kenapa-kenapa, ini bisa ada yang hilang, hehe, tanda tanyanya di sini. Ya tentunya diminta atau tidak diminta, Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam. Tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Nah ini kalau kepolisiannya niatnya mau mengungkapkan, bukan menuntaskan ya, mengungkapkan adalah ini biasanya diberikan kepada saksi ahlinya yang memang mau mengungkapkan. Tetapi kalau membantu menutupkan ya akhirnya jadinya apa? Harusnya yang terungkap malah jadinya ketutup. Gitu, kayak kejadian yang saya bilang bahwa ada kamera jelas-jelas merekam, harusnya dia bisa menjadi jawaban, ternyata tidak digunakan di sini. Kalau menggunakan lakban itu kan berarti proses menuju kematian kalau dia memang niat itu akan berlangsung cukup lama. Nah ketika berlangsung cukup lama berarti ada gerakan-gerakan tertentu ketika dia sesak nafas sehingga kondisi korban itu menjadi tidak simetris. Artinya ada kemungkinan ada seseorang yang memang melakukan hal ini. Karena kalau sendiri sepertinya tidak mungkin. Bagi kalangan kriminolog disebut sebagai simbol pembungkaman dan pesannya kepada orang lain ya melalui korban itu yang bicara dan membocorkan informasi ini kayak gini nih. Bisa betul mengevakuasi WNI pada saat gempa Turki. Terakhir, Mas Delvin membantu mengevakuasi WNI dari Iran. Kami sedang mempersiapkan perpisahan buat masalah yang akan berangkat bertugas sebagai organisasi akhirnya. Namun Allah ternyata memiliki rencana dia. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan sampai saat ini masih misteri. Keluarga besar diplomat muda yang ada di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta hingga saat ini masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Pihak keluarga tidak mau menanggapi berita-berita yang beredar akhir-akhir ini. Pihak keluarga hanya menunggu keterangan resmi dari pihak berwajib mengenai hasil penyelidikan. Proses terhadap kejadian ini kan masih berlangsung. Nah, kami sekeluarga menghargai proses yang sedang dilakukan oleh pihak yang berwajib.